Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan artikel kualitatif yang telah dibuat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Ibrahim, NIM 19011224 sesi B dengan judul penelitian Pernikahan Tak Seamin, sebuah penelitian fenomenologis. Sebelumnya terdapat beberapa bagian-bagian dalam artikel, yaitu abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Nah, di dalam pendahuluan ini umumnya berisi tentang latar belakang masalah, mengapa topik atau judul yang kita ambil, dan berupa alasan-alasan. Nah, di sini peneliti memberikan pendahuluan berupa konteks kesiapan pasangan dalam membina hubungan rumah tangga dengan keyakinan yang berbeda. Dilihat dari beberapa sudut pandang, apakah itu dari segi keyakinan, tanggung jawab, dan keseriusan dalam menjalin hubungan. Kita akan membahas tentang proses pendekatan pasangan hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Nah, dalam pertemuan dengan pasangan dan keputusan menikah. Nah, pada subjek ini menunjukkan atau menggambarkan bahwa pertemuan mereka umumnya itu terjadi karena sesuatu yang tidak terduga. Pada kasus ini, pertemuan mereka itu dilatar belakangi oleh lingkungan pekerjaan yang sama, sehingga secara tidak sengaja mereka akan sering bertemu dengan intensitas yang cukup. Nah, dari sinilah mereka memulai untuk membangun hubungan. Yang kedua itu ada tahap penyesuaian sebelum nikah. Nah, pada tahap ini umumnya muncul permasalahan. Dari beberapa subjek itu muncul beberapa permasalahan dan kendala-kendala yang memang pada kenyataannya itu didasari oleh perbedaan agama tadi. Namun di sini karena intensitas pertemuan yang cukup hingga muncullah solusi-solusi yang dapat dilakukan oleh pasangan tersebut. Nah, selanjutnya masuk ke sikap terhadap perkawinan. Nah, pada subjek yang diteliti, mereka memiliki kecenderungan seperti subjek yang lain, di mana umumnya mereka berfokus kepada anak dan di mana konsistensi itu berada pada kebahagiaan yang dibangun dalam keluarga. Jadi mereka membangun sikap perkawinan itu bahwa anak itu tidak perlu mengetahui kesulitan apa yang mereka terima, dan mereka terus memberikan pembelajaran tentang kebahagiaan keluarga terhadap anak. Selanjutnya itu ada motivasi yang mendasari perkawinan. Semua subjek yang diteliti memiliki kecenderungan yang sama, di mana mereka melakukan pernikahan berdasarkan keyakinan atau kepercayaan yang sudah dibangun dalam diri masing-masing. Dalam konteks ini, di luar keyakinan religius mereka, di sini berupa keyakinan tentang bahwa pasangan yang mereka pilih itu adalah orang yang tepat untuk membangun sebuah hubungan rumah tangga. Nah, pada umumnya juga kami melihat bahwa sesuatu yang dimulai dengan baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Nah, itu juga disampaikan oleh beberapa subjek. Nah, selanjutnya, permasalahan dalam penyesuaian diri. Nah, pada poin ini kami menemukan bahwa penyesuaian dapat didorong dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu dari internal maupun internal hubungan itu sendiri. Nah, faktor-faktor ini bisa berupa tentang keraguan-keraguan. Biasanya mereka merasa bahwa apakah pernikahan ini akan berjalan dengan baik, apakah pernikahan ini akan berjalan dengan lama hingga akhir hayat menjemput dan segala macamnya. Dan ada juga yang disebabkan oleh keluarga, karena mereka merasa orang-orang yang memiliki perbedaan agama itu tidak akan bisa bahagia dalam kehidupannya. Dan walaupun mereka sudah menjadi mualaf misalnya, yang telah masuk agama Islam, mereka tetap meragukan, tetap ada keraguan bahwasannya suatu hari akan kembali ke agamanya yang lama. Nah, di mana hambatan yang cukup besar terjadi juga pada hubungan antar dua keluarga yang awalnya masih merasa asing dan membutuhkan waktu untuk saling mengenal lebih jauh. Dan pada dasarnya hanya masalah waktu untuk kedua keluarga saling menerima dan meyakini
diri masing-masing bahwa perbedaan itu tak selalu menjadi pembatas yang besar. Selanjutnya ada peran agama dalam perkawinan. Nah, pada poin ini kami menemukan bahwa agama sangat menentukan bagaimana dan seperti apa sebuah keyakinan terbangun dalam menjalankan hubungan dan saling percaya satu sama lain, bahwa mereka tidak akan saling menyakiti. Dan selain itu, peran agama juga mengajarkan toleransi. Nah, meski dalam beberapa aturan pernikahan tak samin tidak diizinkan, seperti dalam agama Islam sendiri, MUI sendiri melarang pernikahan beda agama karena akan mempersulit nasab seorang anak, kurang lebih seperti itu. Nah, pada kesimpulan artikel ini, peneliti menemukan bahwa pernikahan tak samin memiliki banyak tantangan dan tanggung jawab tersendiri, di mana konsistensi kepercayaan keyakinan baik terhadap pasangan, keluarga maupun lingkungan sosial menjadi penting. Nah, hal inilah yang dapat menentukan baik buruknya perkembangan anak dalam suatu hubungan yang diawali dengan perbedaan yang cukup signifikan, atau dengan kata lain perbedaan agama. Jadi, pernikahan yang akan dilaksanakan dengan dasar iman yang berbeda itu akan cukup sulit dibangun. Karena pada dasarnya dalam suatu perkawinan perlulah satu pedoman yang sama. Walau memang ada beberapa dalam kehidupan real life-nya yang berhasil membangun hubungan tersebut, namun banyak juga yang tidak bertahan lama karena perbedaan tadi terlalu signifikan dan berkaitan dengan keimanan. Tetapi di balik itu semua, dengan komunikasi yang baik dan membangun kepercayaan yang baik, perbedaan di awal membangun hubungan dapat diatasi dan diterima dengan baik. Lagi-lagi kita akan membicarakan tentang komunikasi dan intensitas pertemuan, di mana akan sangat berfungsi dalam meyakinkan pasangan terhadap keseriusan kita dalam membangun hubungan. Nah, meski ada dari beberapa mereka yang harus pindah agama, namun itu tak menjadi soal dalam membangun keharmonisan dan dua keluarga yang terikat dalam hubungan pernikahan. Dan memang pada akhirnya, apabila pernikahan memang ingin tetap dilaksanakan, salah satu dari mereka harus mengalah untuk masuk ke satu sisi yang lain. Kurang lebih seperti itu. Baiklah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.